Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut adalah 5 hal penting dalam mengikuti ibadah online. Pertama, persiapkan diri Anda dan gunakan pakaian yang rapi untuk beribadah kepada Tuhan. Kedua, tentukan lokasi saat hendak mengikuti ibadah online. Ketiga, usahakan mengikuti ibadah online sampai selesai, kemudian baru melanjutkan aktivitas lainnya. Yang keempat, beribadahlah dengan sungguh-sungguh, terlibat aktif dalam berdoa dan memuji serta menyembah Tuhan. Dan yang terakhir, catatlah firman Tuhan yang disampaikan sehingga dapat dibaca kembali agar mudah diingat dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom saudara. Shalom. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat tahun baru. Puji nama Tuhan. Kalau kita masih ada sampai saat ini, kita percaya itu semua hanya karena berkat kemurahan Tuhan. Amin. Mari saudara, kita mau datang bersyukur kepada Tuhan. Kita mau datang menaikkan pujian, penyembahan yang terbaik untuk Tuhan. Mari sebelum kita menyembah Tuhan, kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu sampai hari ini Tuhan. Kalau kami boleh mempersiapkan diri kami untuk beribadah kepadamu, kami percaya itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kini tiba saatnya kami mau memberikan hidup kami ini Tuhan, untuk biarlah kami boleh memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Kami percaya di saat kami sungguh-sungguh memuji dan memuliakan Engkau, mujizat-Mu terjadi dalam hidup kami Tuhan. Berkat-Mu tercurah dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Segala bentuk pekerjaan roh jahat iblis yang mencoba mengganggu ibadah ini, kami mau ikat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah menjadi doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita mau angkat satu nyanyian yang begitu sederhana, yang menyatakan kebaikan Tuhan, kasih, kemurahan Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita mau angkat satu nyanyian. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Amin. Kasih-Mu melimpah di hidup kami, di hidupku. Yang Kau sediakan bagiku, naikkan syukur, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Sekali lagi dari awal katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah, kasih-Mu
besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Lebih sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, naikkan ucapan syukurmu saudara. Katakan, naikkan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu, oh setiamu, amin. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Puji nama Tuhan, kita percaya besar setia Tuhan dalam setiap kehidupan kita, amin. Mari saudara, tiba saatnya kita akan memuji dan membesarkan nama Tuhan. Mari kita mau angkat satu nyanyian, kasih Allah melingkupi saya. Haleluya. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Dalam kasih-Nya, dalam kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Kasih Allah melingkupi saya, kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Dalam kasih-Nya, dalam kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup. Amin. Sanggup tolong saya. Mari sama-sama katakan, ku tak dapat hidup tanpa kasih. Tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, membebaskanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku, melayani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Mari sekali lagi katakan, kasih Allah, kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Dalam kasih-Nya, dalam kasih-Nya ku tak takut jua, amin. Sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup, ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, membebaskanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku, melayani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, membebaskanku. Ku
hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku. Layani Tuhan, dan sesama lebih sungguh. Layani Tuhan, layani Tuhan, dan sesama lebih sungguh. Haleluya, puji nama Tuhan. Biar kita selalu setia untuk melayani Tuhan. Mari saudara, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita lebih mempersiapkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai saat ini, kami percaya itu semua berkat kemurahan. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh ada di tahun yang baru, tahun di mana Tuhan telah membawa kami masuk dengan penuh sukacita, penuh pengharapan kepada Engkau, karena Engkau Tuhan yang bisa diharapkan. Kami percaya seperti Engkau menyertai kami di tahun yang lalu, maka Tuhan yang sama menyertai kami di tahun yang akan kami lalui. Terima kasih, beserta dengan Engkau Tuhan, kami boleh aman dalam perlindungan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus,
Kini waktunya kami mendengarkan firman Allah. Tolong kami agar setiap kata firman dapat kami tangkap untuk menjadi berkat kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Bersama istri saya menyampaikan selamat memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Allah beserta kita, Immanuel. Saya percaya kasih setianya baru dan dia dapat diharapkan. Karena itu saya senang dengan tema tentang berharap, ya, hidup dalam pengharapan, pengharapan kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Kata firman Tuhan. Itu sebabnya kita tidak boleh berharap kepada dunia, kepada kekayaan, kepada kepandaian kita, atau kepada kekuatan kita. Tidak ada yang bisa kita andalkan kecuali kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya, yang daripadanya dikatakan Ratapan 3 ayat 22, tiap pagi begitu kita bangun tidur, bisa menghirup udara segar, ya, dikatakan rahmatnya baru, kasih setianya selalu baru. Jadi apapun yang terjadi yang tidak enak, yang baru kita lalui tahun 2020, saya katakan kasih setia Tuhan tetap baru. Saudara menyembah Dia, bersyukur. Walaupun kurang enak, kita semua sedunia, orang manusia sedunia mengalami kurang enak karena pandemi COVID ini. Tapi yang patut kita naikkan kepadanya ucapan syukur kita. Itu memuliakan Tuhan. Kita tidak bisa mengharapkan banyak dengan dunia ini. Ya, dunia akan goncang, langit juga akan goncang, tapi Alkitab berkata, kerajaan Allah, ya, tidak pernah bisa goncang. Karena itu Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka semua ditambah. Tuhan suruh kita mencari dulu kerajaan surga, dahulukan dulu. Karena itu kerajaan yang tidak bisa goncang. Ya. 1 Korintus 15 ayat 19 berkata, jangan kita menaruh harapan kepada Tuhan hanya untuk dunia, di dunia ini saja. Coba kita baca dulu itu ya. 1 Korintus 15 ayat 19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus. Kalau hanya di dunia ini saja kita menaruh harap pada Kristus, di dunia ini saja, untuk kepentingan dunia kita, di dunia ini saja. Terus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang, kita paling celaka dari segala manusia. Dari segala manusia. Terus, tetapi yang benar ialah, bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang itu mati. Itu yang kita bisa harapkan. Dia bangkit dari matinya, tidak pernah mati terus. Sebagai yang sulung, ya, dari orang-orang yang telah meninggal. Puji Tuhan. Karena itu Matius 6 ayat 33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepada kita. Kalau di tahun yang baru ini kita berusaha seperti kata firman, saya percaya berkat Tuhan akan melimpah di dalam hidup kita. Ya. Sebab kerajaan Allah yang kita cari, yang kita peroleh itu
Kerajaan Allah yang kekal, yang tidak bisa goncang. Langit dan bumi akan goncang, tapi kerajaan Allah tidak pernah goncang. Puji Tuhan. Ibrani 12 ayat 26 sampai 29. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Ya, Tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi, aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi aku saja, akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. langit juga goncang. Jadi semua yang bisa digoncangkan akan tergoncang. Langit bisa tergoncang nanti. Bumi bisa goncang, ya tergoncang nanti. Semua yang bisa digoncangkan tergoncang. Tapi kerajaan Allah tidak bisa goncang, tetap untuk selamanya. Amin. Itu yang kita cari, itu yang kita kejar. Sebagai warga kerajaan sorga, karena kita ditebus oleh kasih Tuhan, ditebus dengan darahnya di atas kayu salib. Dia beli kita, dia bayar lunas. Hidup kita ditebus dari dunia ini menjadi anak-anaknya yang kudus. Kita disebut milik Tuhan, kita disebut umat Tuhan, kita disebut umat kerajaan Allah, kita disebut umat kerajaan sorga. Kita ini adalah warga kerajaan sorga. Kalau kita sungguh-sungguh jadi warga kerajaan sorga, seperti kerajaan sorga tidak akan goncang, kita pun tidak akan tergoncangkan. Tapi semua yang bisa digoncangkan akan tergoncang. Tidak ada satu yang tidak. Semua turut goncang. Karena itu kita harus percaya, kita harus berharap hanya kepada Tuhan. Karena Tuhan pemilik kerajaan Allah yang tidak bisa goncang. Jadi jangan berharap kepada bumi ini. Pangkat, kekayaan, ilmu tidak bisa menolong kita. Ya. Karena kita sudah menerima kerajaan yang tidak bisa goncang. Lalu apa yang kita harus lakukan tadi? Coba tolong baca baik-baik. Ibrani 12 tadi, ayat 26 tadi. Baca baik-baik. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Ya, suaranya akan menggoncangkan bumi. Ya, terus. Tetapi sekarang ini ia memberikan janji. Ya, Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, bukan bumi saja, melainkan langit tapi juga. langit juga goncang. Terus Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Jadi apa yang bisa digoncang, goncang. Ya, terus Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. ada kegoncangan membuat yang tidak goncang tidak goncang. Yang goncang itu goncang. Terus Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, karena kita adalah warga kerajaan sorga, umat kerajaan sorga, umat yang dikasihinya, umat yang ditebusnya dengan kasihnya oleh darahnya, maka kita ini sudah menerima kerajaan Allah yang kekal itu dan menjadi warga. Kalau kerajaan Allah tidak goncang, maka kita warganya juga tidak tergoncang. Terus marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah. seharusnya kita mengucap syukur. Banyak mengucap syukur. Amin. Banyak mengucap syukur. Boleh masuk di tahun yang baru. Terus
dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Beribadah jangan asal beribadah. Harus beribadah dengan cara yang berkenan kepada Allah. Kalau melayani dengan cara yang berkenan kepada Allah. Dengan apa? Dengan hormat dan takut. Takut ini bukan takut seperti seorang pencuri takut sama polisi, tidak. Kalau polisi ada, pencuri tidak beroperasi, takut polisi. Polisi pergi, dia curi lagi. Tapi kita takut itu kepada Tuhan, takut yang mengandung hormat. Jadi walaupun kita tidak melihat dia, kita tidak mau berbuat salah menyakiti hatinya, karena kita tahu dia ada walaupun kita tidak bisa lihat. Ini hormat, takut akan dia, mengasihi dia, takut akan Tuhan, tidak mau berbuat salah. Beda kalau pencuri, polisi ada, dia jadi baik, polisi tidak ada, curi. Nah ini, jadi kita diwajibkan mengucap syukur karena kita menerima kerajaan Allah yang tidak goncang dan kita menjadi warganya. Berbahagialah. Ya, bahagia sekali itu jadi warga kerajaan surga. Apa yang harus kita lakukan? Mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, aku boleh jadi warga kerajaan surga. Mengucap syukur. Karena Yesus Kristus aku menjadi warga surga. Karena korban Yesus, karena salibnya Tuhan, karena darahnya Yesus aku jadi warga kerajaan surga. Aku mengucap syukur. Aku diterima. Ya. Terima kasih Tuhan, Engkau menyertai aku di tahun 2020, Engkau melindungi aku. Terima kasih Tuhan, aku sekarang menjejakkan kaki di tahun yang baru. Aku selalu mau mengucap syukur untuk setiap apa yang Tuhan sudah buat dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Waktu makan, terima kasih Tuhan. Oh hari ini lauk pauknya tidak enak, anak-anak duduk di meja makan. Terima kasih Tuhan. Hari ini hujan terus menerus dari pagi. Terima kasih Tuhan. Hari ini panas terus. Terima kasih Tuhan. Bulan ini penghasilannya kurang. Terima kasih Tuhan. Bulan depan banyak lagi. Terima kasih. Apalagi sudah ditolong. Sakit disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ada juga yang sudah sembuh ditolong Tuhan, tidak tahu terima kasih. Ada, jangan tiru. 9 orang kusta itu, 10 orang kusta datang sama Tuhan. Tuhan, mereka tidak dekat-dekat, jauh-jauh. Semua orang kusta itu harus memisahkan diri, harus pakaian compan camping, harus berseru-seru, najis, najis, najis. Jadi dari jauh dia bilang, Yesus anak Daud, tolong kami. Wih, bagikan kor serentak 10 orang ini. Yesus tolong kami. Yesus anak Daud, tolong kami. Tuhan bilang apa? Pergi, perlihatkan dirimu kepada imam. Memang itu hukumnya. Ya, kalau ada orang kusta dikarantina.
beberapa waktu. Kalau dia rasa sudah sembuh, dia pergi ke imam untuk diperiksa. Oh, masih ada, karantina lagi. Ya. Tapi kalau sudah sembuh, ya sudah, boleh berjemaah lagi kembali, kumpul, kata imamat. Ya. Jadi itu sebabnya Tuhan bilang, pergi ke imam, periksa. Ayo, silakan. Jadi 10 orang kusta ini langsung sama-sama langsung pergi ke imam. Ya, serentak. Tidak tahu mereka begitu berkuasanya perkataan Tuhan itu. Mereka lupa kalau mereka masih kusta. Pergi periksa. Oh, pergi. Di tengah jalan mereka lihat, kami sudah sembuh, tidak kusta lagi. Tidak ada yang kusta lagi, tidak ada. Sudah beres, sudah sembuh. Terus yang satu ini dia bilang, loh, saya sudah sembuh. Wah, tidak usah ke imam manusia, imam biasa periksa. Dah mau. Dia balik kepada Tuhan Yesus, imam besar. Dia datang kepada imam besar Yesus yang turut merasakan kelemahan kita. Karena itu jangan ragu-ragu, berseru mendekati imam besar agung kita ini, sebab dia turut merasakan kelemahan kita, kata Ibrani 4. Berani menghadap tahta kasih karunia supaya kita mendapatkan pertolongan pada waktunya. Dan ketika ditolong satu orang ini bukan orang Israel, Yahudi. Dia balik kepada Tuhan, bersungkur, berlutut, mengucap syukur. Tuhan tanya, mana temanmu yang 9? Tidakkah mereka kembali mengucap syukur kepada Allah? Lupa mengucap syukur. Jangan lupa berterima kasih Tuhan kalau bangun. Masih ada napas, nafkah. Ya. Dapat honornya tiap bulan. Terima kasih Tuhan lebih dahulu. Amin. Jangan lupa terima kasih, ngomelnya yang keluar. Langsung dihitung di kamar mandi. Berapa? Marah-marah dia. Ini kok terlalu kecil, terlalu sedikit ini pulang. Nanti bagaimana nanti kalau pulang ke rumah? Pokoknya yang sedikit kalau diucapkan syukur jadi banyak. Saudara percaya? Percaya? Ya. Coba itu 5 ketul roti 2 ikan. Mana cukup untuk 5.000 orang? Dah cukup lah. 5.000 orang laki-laki, belum ada perempuannya, belum ada anaknya. Dihitung totalnya berapa? Kalau 5.000 laki-laki semua sudah kawin, sudah married, sudah menikah, punya istri 1, jangan 2. Tidak boleh istri 2, istri 1. Suami juga tidak boleh 2, cuma 1. Jadi jumlahnya berapa? 10.000. Kalau ikut keluarga berencana, anak 1, paling banyak 2. Taruhlah 1, 5.000 pasang suami istri punya anak 1. Jadi jumlahnya total berapa? 15.000. 5 ketul roti 2 ikan. Anak kecil ini diketawai sama Filipus, diketawai sama Andreas. Sedang uang 200 dinar aja tidak cukup. Mana ini 5 ketul roti 2 ikan.
Tapi anak-anak itu nggak tahu, dia percaya, dia sangat percaya pada Tuhan. Makanya Tuhan bilang, kalau kamu tidak jadi seperti anak kecil ini, kamu tidak bisa mewarisi kerajaan sorga. Tuhan ngambil anak kecil jadi contoh. Anak kecil tidak pikir panjang. Pokok ada ini, ada. Om, mungkin dia panggil Petrus, Om Petrus. Ini 5 ketul, 2 ikan. Petrus ini bilang, anak kecil ini. Tuhan bilang, bawa sini, bawa kemari. Di tangannya Tuhan, apa yang dia buat? Mengucap syukur. 5 ketul roti 2 ikan. Habis itu dia bilang, bagikan. Cukup. Ada berapa sisanya? 12 bakul penuh. Itu yang kemudian diburu-buru banyak orang yang hanya cari makan roti. Mengucap syukur. Jadi seperti anak kecil. Jadi kalau kamu terima gaji atau terima apa saja kecil, nah jangan lupa apa? Mengucap syukur. Atau terima banyak, kadang saking gembiranya banyak, lupa mengucap syukur. Lupa memisahkan dulu, buat Tuhan punya persembahan, buat Tuhan punya persepuluhan. Dilupakan. Padahal itu ucapan syukur. Sedikit ngomel, banyak lupa ucapan syukur. Jangan lupa untuk mengucap syukur. Itu anak kecil bawa 5 ketul. Baca itu 1 kali ayatnya ya. Injil Yohanes pasal yang ke-6. Bayangkan 5 ketul roti, Tuhan tidak meremehkan itu. Anak kecil ini pun dia melangkah dengan percaya karena dia sudah ikut Tuhan, lihat mujizat-mujizat. Masa orang mati bangkit, masa air jadi anggur bisa, kenapa tidak bisa ini 5 ketul roti untuk 5.000 orang, 15.000 orang. Coba Yohanes pasal yang ke-6 ayat 9. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Ya. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Otaknya murid-muridnya ini Andreas bilang, waduh, hitung-hitungan mana cukup, ini anak kecil ya, suruh pergi sajalah. Ya. Terus kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Duduk semua, suruh duduk. Please sit down. Nah, terus Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. ya, Lalu Yesus mengambil roti itu, ya, mengucap syukur, apa yang dia buat? Mengucap syukur. Cuma nasi putih, tidak ada lauknya, nggak ada kecap, garam. Gimana? Mengucap syukur. Pokok kenyang, tidak masuk angin. Besok nasi putih, 1 ekor ikan kecil. Mengucap syukur. Lusa ada bakmi goreng, tahu tempe lengkap, sayur lodeh. Mengucap syukur. Selalu mengucap syukur. Tidak boleh lupa mengucap syukur. Mengucap syukur itu mendatangkan berkat, karena kita memuliakan Allah. Kata Mazmur 50, persembahkanlah syukur sebagai korban. Itu memuliakan Allah kita, Bapa kita.
Baca itu ayat 11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka Ya. yang duduk di situ. Ya, Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, ya. sebanyak yang mereka kehendaki. Nah, Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." nah itu kan limpah, mujizat. Lah apa ini kan dulu ceritanya, dulu itu waktu Tuhan Yesus ada secara fisik. Mujizat itu jadi karena ada Yesus dulu. Sekarang mana Yesus? Yesus itu ada. Di mana 2-3 orang berhimpun dalam namaku, di situ aku ada. Di rumahmu ada suami, istri, anak berdoa mengucap syukur, ada berkat. Loh, nggak percaya? Suami, istri, anak mengucap syukur, ada makan. Yo, gitulah. Nah, kecuali kita tidak mengucap syukur, nggak ada berkat. Tuhan Yesus tak berubah. Dulu di sini Yohanes 6. Sekarang sampai yang akan datang tidak pernah berubah. Malah sekarang Tuhan itu besar kuasanya. Allah itu kuasanya tidak pernah berubah. Raja damai, rajanya mujizat. Ya. Jadi kita tidak boleh lupa mengucap syukur. Lukas 17. Tuhan cari itu, mana itu ucapan syukur? Mana? Loh, mana yang 9? Emangnya ini Tuhan suka tolong orang terus minta-minta diterima kasih? Tidak. Dia mengajar kita untuk bisa mengucap syukur. Ya. Kalau kita manusia tolongi orang, tidak usah minta terima kasih dari orang. Ya tuh. Tapi kalau pada Tuhan kita harus mengucap syukur. Kalau orang nolongi kita juga itu orang menolong kita karena dia dipakai Tuhan. Tuhan yang suruh dia tolong kita. Ya. Lukas 17 ayat yang ke-13 dulu. Dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Nah, ini 10 orang kusta. Kalau saudara baca perikopnya, 10 orang kusta. Ya, ayat 14. Lalu ia memandang mereka dan berkata, Ya, Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, Ya. mereka menjadi tahir. Wah, belum sampai ke imam-imam sudah sembuh. Hebat Tuhan. Sama perempuan leleh darah, baru aja dia pegang jubahnya sembuh, berhenti 12 tahun meleleh darah. Hebat Tuhan, tidak pernah berubah. Amin. Ibrani mengatakan Tuhan Yesus tidak pernah berubah, dulu, hari ini, sampai selama-lamanya. Terus Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah. nah itu kalau ucapan syukur itu pasti memuliakan Allah. Haleluya. Terus Dengan suara nyaring, suara nyaring, lalu tersungkur di depan tersungkur kaki Yesus di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu.
Terima kasih Yesus. Seringkali kita lupa mengucap syukur buat keselamatan kita. Seringkali kita lupa mengucap syukur, Tuhan, Engkau telah bersedia mati di kayu salib untuk saya. Kita bisa mengucap syukur karena Tuhan tolong. Sakit sembuh, kantong kosong dikasih isi. Atau kadang-kadang juga kantong sudah kosong diisi, tidak tahu terima kasih, lupa. Coba baca itu, ya. Ayat 16 sekarang. Ayat 16. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus, Ya. dan mengucap syukur kepadanya. Oh, Orang itu adalah seorang Samaria. orang asing ini, bukan orang Yahudi, Samaria. Terus, Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? oh, kan semuanya sembuh. Di manakah yang 9 orang Loh, itu? mana yang 9 itu? Terus, Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah? oh, tidak adakah yang kembali memuliakan Allah? Artinya Tuhan itu menunjuk pribadinya, dia itu Allah. Ngerti kamu yang baca? Hah? Tidakkah 9 itu kembali memuliakan Allah? Ya, padahal orang itu kan tersungkur di depan Yesus. Tapi kan Yesus bilang, tidakkah mereka kembali memuliakan Allah? Jadi Yesus berkata, aku sebetulnya itu Allah. Tersungkur. Mana itu 9? Mana? Berarti Tuhan cari mana ucapan syukur kita. Ya. Kalau tidak dia nggak usah cari. Biar aja. Nah, mana yang 9? Tidak tahu berterima kasih. Jangan kita jadi orang yang tidak tahu berterima kasih. Sekian. Bahkan kita harus mengucap syukur senantiasa. Surat Tesalonika berkata, senantiasa mengucap syukur. Itu tadi saya bilang. Kata senantiasa itu baik atau tidak baik keadaannya. Gajinya lebih atau kurang. Income-nya lebih atau kurang, makanannya banyak atau sedikit, mengucap syukur. Ya itu. Lalu selain mengucap syukur, apa yang Tuhan mau? Karena kita ini warga surga, tadinya warga dunia, warga bumi, orang dunia, orang binasa kita ini. Di luar Kristus tidak ada keselamatan. Yesus berkata, hanya akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada orang sampai ke rumah Bapa di sorga, bisa masuk ke sorga, kalau tidak melalui aku. Akulah jalan, kata Yesus. Menjadi orang yang masuk ke dalam gereja pun belum tentu orang itu sudah selamat masuk surga. Tapi orang yang sudah tahu jalan ke surga itu, pasti dia masuk gereja. Duh. Masa ya? Lah iya. Tuhan kan bilang Matius 7, orang yang bersuruh Tuhan, Tuhan, pada hari-hari terakhir, bukakan pintu Tuhan, bukakan pintu. Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu. Loh, lah aku ini kan di gereja itu yang panggil Tuhan, Tuhan. Ya tapi kamu mendengar firman tapi tidak melakukan. Kamu dalam gereja tapi berbuat jahat di gereja. Di dalam bait Allah begitu banyaknya orang jual beli bait Allah itu. Kayak pasar. Lalu Tuhan ambil cambuk, musir keluar. Aku ini yang mengusir setan tuh loh. Aku ini yang bernubuat. Fasil tidak lagi.
Tuhan bilang, udah kenal kamu, ayo pergi. Membuat kejahatan. Loh, masa ya? Iya. Aku memang jalan. Melalui aku orang bisa ke rumah Bapa. Masuk sorga jadi warga sorga. Tapi ada aturannya. Ada undang-undangnya. Ada hukum-hukumnya. Loh, kita harus patuh. Bukan hanya berseru, Tuhan, Tuhan aku percaya. Tapi mana perbuatan percayamu? Iman tanpa ketaatan itu iman yang mati. Percaya tanpa perbuatan itu percaya yang mati. Jadi Tuhan mengatakan, tidakkah kamu memuliakan Allah? Datang sujud memuliakan Allah. Aku ini. Loh, saya sangat percaya. Yesus Kristus adalah Allah. Firman Allah yang menjadi manusia. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Kemuliaan yang diberikan Bapa kepadanya sebagai anak tunggal. Aku di dalam dia, dia di dalam aku, Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Aku dan Bapa satu, ya satu. Allah. Bingung. Enggak ada dua Allah, enggak ada tiga Allah. Siapa bilang orang Kristen punya tiga Allah? Enggak lah. Satu. Jadi jangan lupa mengucap syukur, jangan tidak tahu berterima kasih seperti 9 orang kusta. Kan Tuhan bilang, di manakah yang 9? Tidak adakah di antaranya mereka kembali memuliakan Allah daripada orang Samaria ini? Pergilah, imanmu menyelamatkan. Kalau kita sudah bisa kumpul lagi di gedung ibadah, di gedung gereja. Kita ini gereja yang sesungguhnya, bait Allah yang kudus, roh Allah tinggal di dalam. Tapi kalau kita bisa kumpul lagi di gedung gereja kita, marilah kita yang kumpul semuanya itu tahu mengucap syukur, tahu jalan kebenaran dan hidup, tahu memuliakan Allah, tahu melakukan perintah Tuhan. Oh, tapi ini perintah berat. Nah, ini perintah ringan. Ini firman Tuhan susah, keras, susah dilakukan. Ini ringan. Lah, firman Tuhan tidak ada yang berat. Alkitab bicara itu. Salah 1 Yohanes 3 mengatakan, perintah-perintahku tidaklah berat. Barang siapa mengasihi aku, ia melakukan perintahku. Modalnya cuma kasih. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan melakukan segala perintah Tuhan. Perintah-perintahnya tidak berat. Itu surah 1 Yohanes 3, nggak usah baca. Ayat 3, perintah-perintahnya tidak berat. Yang mengasihi aku melakukan perintah itu. Ya. Dikatakan Ibrani 12 tadi, selain mengucap syukur, kita beribadah dengan cara yang berkenang. Jangan cara ibadah kita tidak berkenang. Lah, kita beribadah sekarang di gedung gereja kita nanti tidak membawa binatang, kambing, domba, ya, lembu, tidak dibawa lagi itu. Tidak ada imam-imam yang disembelih, tidak. Tapi kita membawa hidup kita kepada Tuhan. Apa yang kita bawa? Tubuh kita ini, tubuh yang kita bawa kepada Tuhan untuk menaikkan ibadah kita, menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Tapi jangan sembarangan.
mempersembahkan tubuh, mempersembahkan hidup harus dengan cara yang berkenan, dengan hormat, dengan takut. Kita tidak bawa binatang, bawa tubuh ini. Coba baca Roma 12 ayat 1 dan ayat yang kedua. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, Ya, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. persembahkan tubuh. Makanya kita harus menjadi kudus, harus dikuduskan. Jadi kalau kita mau memberikan persembahan tubuh kita, melayani, seperti saya mau menyampaikan firman, seperti saya melayani jemaat, memelihara, merawat kehidupan rohaninya, ya, saya harus setiap hari datang kepada Tuhan untuk hal yang tidak berkenan, dipohonkan ampun, kuduskan. Matius 5 berkata, kalau kamu ingin mempersembahkan persembahan di atas mezbah dan kau teringat di hatimu ada seseorang yang kau tidak enak, kau marah, kau jengkel karena aku tidak bisa memenuhi permintaannya, maunya tidak bisa, mauku yang harus kamu turuti. Ya, atau anak sama orang tua nggak taat, melawan, atau suatu jemaat kepada orang tua rohaninya, gembalanya, pergi dulu, selesaikan, minta maaf, baru kembali memberikan persembahan. Jadi persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang berkenan, ibadah yang berkenan. Ibadah itu melayani, melayani, harus melayani berkenan. Tuhan, saya ampuni semua orang yang saya sudah hakimi, yang saya sudah marah, yang saya memang saya tidak mau. Ampunilah dia Tuhan, jadikan dia orang yang diberkati. Doakan. Baru datang memberi persembahan pada Tuhan. Karena itu Alkitab berkata, kalau kita mau memberi tubuh kita, persembahkan tubuh kita, jagalah hati. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ akan muncullah kehidupan. Jaga hati, jangan hati kotor, jangan hati kotor, marah, dengki, selesaikan dulu baru balik. Mazmur 24 mengatakan, siapakah yang bisa naik ke gunung Tuhan kecuali mereka yang murni hatinya, suci hatinya. Mazmur 24 ayat 3. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapa yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Ya, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Bersih tangannya, tidak membunuh. Kalau orang membenci di hati, 1 Yohanes 3 mengatakan, siapa yang membenci saudaranya, dia pembunuh manusia. Kalau orang habis membunuh, seperti Kain bunuh Habel, darah di tangannya. Tangan yang tidak berdarah, tangan yang bersih. Sebab tangan yang berdarah itu, kata firman Allah, ya, bahwa doanya tidak dijawab. Yang menjadi penghalang tangan Tuhan untuk menolong engkau, itulah tanganmu yang berdarah, perbuatanmu yang jahat.
Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Terus, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, ya jangan suka menipu. Terus, dan yang tidak bersumpah palsu, ya jangan sumpah palsu, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Lebih daripada itu jahat. Sekian. Nah, bagaimana kita datang beribadah, memberikan tubuh kita, ya, sebagai warga surga? Tadi dikatakan dengan cara berkenan, dengan hormat dan takut ibadah kita, serta apa? Serta dikatakan tidak menyerupai dunia. Rasul Paulus bilang, jangan serupa dunia. Roma 12 ayat yang kedua. Nah. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia Jangan ini, serupa dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Pembaharuan budi itu akal budi, pikiran kita. Pikiran kita mengalami satu pembaharuan, berbalik, mengalami perubahan pikiran, pola pikir, cara pikir. Ya. Terus, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, ya, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. hari-hari ini iblis sedang menarik begitu banyak orang, menggunakan cara-cara dengan daya tarik dunia. Ini kerjaan iblis, menarik banyak orang untuk dengan daya tariknya ke dunia, menyesatkan anak-anak Tuhan. Lebih-lebih sekarang di akhir zaman akhir, menjelang datangnya Tuhan yang kedua kali. Dia ingin, itu iblis itu ingin kita menjadi pengikutnya. Tapi saya percaya saudara semua tidak mau jadi pengikut iblis. Kita mau jadi ikut Tuhan. Amin. Kita mau melayani Tuhan dengan cara yang berkenan, dengan hormat, takut, tidak ada marah, pikiran yang dibaharui. Pikiran yang dibaharui. Makanya pikiran dibaharui itu gimana? Orang tanya saya, lalu bagaimana kalau pikiran saya dibaharui? Ya, pikiran yang dibaharui itu gini. Dulu cuma mikirkan dunia. Dunia saja yang dikejar, materi, kekayaan, nama tenar, jabatan, pangkat, ilmu. Itu. Lalu sekarang saya sudah berubah. Apa yang saya kejar? Paulus bilang, dulu aku kejar yang lain, sekarang aku berlari-lari mengejar Kristus yang sudah menangkap aku. Kalau aku bisa tangkap dia juga. Dulu Rasul Paulus tidak begitu. Orang Kristen mengikuti jalan Tuhan dianiaya, dibunuh dengan berkobar-kobar, bawa surat kuasa mau membunuh orang yang mengikut jalan Tuhan. Di tengah jalan perjalanan Damsyik, Tuhan bilang, Saulus, mengapa engkau aniaya aku? Siapa engkau Tuhan? Dia baru kenal Tuhan. Dia bertobat. Karena itu dia bilang, sekarang aku yang sudah ditangkap Yesus, aku kejar Tuhan itu. Bukan dunia, bukan jabatan, bukan kekuasaan. Tuhan. Itu pikiran yang sudah dibaharui. Pikiran dirubah.
Kolose 3 mengatakan, pikirkanlah perkara di atas bukan yang di bumi. Coba dibaca Kolose 3 ayat 1. Carilah di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Bapa itu. Ya. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, Ya. carilah perkara yang Cari di atas, perkara di atas, di mana Kristus di mana ada, Yesus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ya. Pikirkanlah perkara yang di atas. Mau tidur pikirkan perkara atas supaya lelap. Oh, tidur. Aku baringkan diriku Tuhan, dan mulai tidur. Jangan stres. Minum obat tidur, obat penenang, baru bisa tidur. Ya, pikirkan Tuhan, tidur. Saya ini orang yang konsumsi paling banyak obat penenang. Tidak bisa tidur kalau tidak tidur dulu sebelum bertobat. Puluhan tahun yang lalu, masih muda. Bayangkan. Tidak bisa tidur, melek mata terus. Mau pergi dokter suntikin, tidur 4 jam, bangun, tidak segar lagi, tidak ada deres, tidak ada damai di hati. Setelah Tuhan tangkap saya, bertobat, tenang, mau tidur yang memikirkan Tuhan. Di dalam Tuhan kita ini punya pengharapan. Ya. Jadi jangan kita ngejar terus pikiran kita ini dibarui. Coba Kolose 3 ayat 4. Apabila Kristus yang adalah hidup kita, Ya. menyatakan diri kelak. Nah, kalau kita pikirkan perkara atas di mana Kristus ada, semua itu nanti kalau apabila Tuhan datang dalam kemuliaan, terus kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Kita punya pengharapan itu. Dia adalah raja di atas segala raja, kita raja-rajanya, tampil dalam kemuliaan juga. Dia mempelai laki-laki sorga, kita mempelai wanitanya, gereja yang siap, yang dikuduskannya di bumi ini. Akan tampil dalam kemuliaan. Kalau mulai sekarang kita cari perkara atas, pikirkan perkara atas, bukan hanya di bumi tok itu yang dipikirkan. Ya. Apa saudara punya pengharapan itu? Kalau Tuhan datang, kita juga turut dalam kemuliaan. Ada? Nah, kalau mau tidak mau, tidak ada jalan lain. Hidup harus disucikan, dikuduskan. Bukan hanya dibenarkan, pembenaran, pengudusan, pemuliaan. Itu proses kita. Seperti kupu-kupu sebelum jadi kupu-kupu, mulai dari ulatnya itu ngeri deh ulat. Tapi sesudah itu jadi kepompong, dia di dalam berproses. Waktunya tiba, kepompong berubah jadi apa? Kupu-kupu. Sama kita diproses. Pengalaman tidak enak menyucikan kita, pengalaman kurang baik menguduskan kita supaya kita bertekun, supaya nanti waktunya tiba kita dalam kemuliaan bersama Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 3. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Memang kita anak-anak Allah, masuk gereja kok panggil Tuhan Yesus, betul toh? Sama-sama melayani singers,
sama-sama pimpin pujian, sama-sama baca Alkitab, sama-sama jadi pengkhotbahnya. Terus Karena itu dunia tidak mengenal kita. oh, dunia sudah kita lupakan. Duniaku tinggalkan, duniaku lupakan, mengikut Yesus. Terus baca. Sebab dunia tidak mengenal Dia. Ya, Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. kita sekarang anak-anak Allah, orang Kristen. Aku ini ikut Tuhan loh, aku melayani loh. Aku jadi song leadernya, song leader yang baik. Loh, aku jadi pendetanya. Terus, Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. tapi belum tahu kelak keadaan kita kalau Tuhan datang. Makanya kita harus setia. Terus, Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, ya, kita akan menjadi sama seperti Dia. kalau nanti Tuhan menyatakan diri, Dia sudah datang kembali, ya, di awan-awan. Terus, Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. ayat lanjutnya, Setiap orang yang menaruh pengharapan setiap orang itu yang punya pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Jadi kita menaruh pengharapan, hidup dalam pengharapan, bukan untuk perkara dunia saja, tidak hanya memikirkan duniawi kita, tapi kita memikirkan satu waktu kita menjadi sama dalam kemuliaan. Kalau pengharapan kita seperti itu, maka syaratnya kamu harus menyucikan diri yang sama dengan Dia adalah suci. Itu syaratnya. Makanya saya bilang masuk di gereja itu baik. Jadi orang Kristen itu baik, melayani Tuhan dengan karunia-karunia itu baik. Tapi belum tahu apakah keadaan kita. Tapi kalau kita beriman dan taat pada firman, menyucikan diri. Orang yang taat pada firman itu menyucikan dirinya. Kata surat Petrus, kamu sudah menyucikan diri oleh karena ketaatan kepada kebenaran. 1 Petrus 1 ayat 22. Jadi kalau kita taat, kita menyucikan diri, maka satu hari kelak kita akan sama mulia dengan Tuhan. Hidup suci itu syarat melihat Tuhan, itu hidup suci. Jadi ada iman, ada harap, ada kasih. Dan yang terbesar itu siapa? Kasih itu. Iman, kasih, harap di tengah-tengah. Dengan iman kita berharap akan mencapai kasih itu. Kasih yang terbesar itu Allah. God is love. Allah itu kasih. Karena itu Allah tidak berubah. Karena Allah itu kasih, maka kasihnya tetap, dan kasihnya baru tiap pagi. Apapun yang kita rasakan tidak enak, pengalaman tidak enak, Allah tidak pernah berubah. Allah itu kasih. Kasihnya abadi, tiap pagi baru. Kalau dalam tabernakel itu, iman daerahnya di halaman, daerah kebenaran. Karena iman kita dibenarkan dengan cuma-cuma, ya, oleh pengudusan darah Kristus. Semua manusia telah jatuh dalam dosa, tapi oleh iman kita dibenarkan cuma-cuma. Iman. Tapi tidak cukup, kita harus masuk terus daerah ruang suci, melewati pintu kemah, baptisan Roh Kudus. Roh Kudus mengurapi kita, tinggal sama kita, memenuhi kita. Ini yang harus kita jaga, jangan sampai mendukacitakan Roh Kudus. Nah, di situ ada meja roti, ada kaki tiang dari emas, ada mezbah dupa emas.
kita ada di dalam meja roti. Itu firman menguduskan kita. Firman membenarkan kita, menyucikan kita. Firman yang kita dengar, kita taati, itu menyucikan. Ya, Roh Kudus yang memimpin kita supaya kita hidup dalam terang sebagai anak-anak terang, ya, berbuahkan kebaikan dalam persekutuan. Nah, kemudian baru kita bisa menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Nah, kalau ada sesuatu di sini, tidak mungkin bisa. Tidak mungkin. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Habis itu kita diajar roti hidup, roti yang menjadi daging, firman yang menjadi manusia. Bersekutu dengan tubuh dan darah perjamuan kudus. Kita dilatih dalam pengajaran yang kita ada di gereja kita. Kita dilatih 3 macam ibadah. Ibadah pendalaman Alkitab, ibadah raya atau ibadah umum, dan ibadah doa. Itu mesbah tumpah. Tapi itu tidak ada artinya kalau cuma di gereja kita hadir, ibadah pendalaman Alkitab, ibadah umum, ibadah doa, tapi cuma di gereja. Di gereja pun kita tidak sungguh-sungguh. Itu harus menjadi kenyataan dalam hidup kita di mana-mana kita berada. Di rumah kita ada itu, baca Alkitab. Ada hidup dalam terang, tidak ada terselubung. Suami dan istri terbuka, tidak ada rahasia. Mari kita bisa menyembah Tuhan di rumah. Itu namanya hidup yang suci, yang menunggu Tuhan datang dalam kemuliaan. Aduh, aku sudah masuk dalam kemuliaan bersama Tuhan. Itu yang harus kita lakukan sebagai orang yang menaruh pengharapan pada Allah. Ya. Mesbah dupa membuat kita bisa menyembah Tuhan. Pujian dan penyembah itu yang harus kita lakukan. Dalam kitab Ibrani 9, mesbah dupa itu ditaruh di dalam ruang maha suci. Penyembahan kita di bumi ini sampai di sorga, sampai tatanya Allah, sampai nanti di sorga. Tidak ada orang berkhotbah, tidak ada orang ngajar di sana, tidak ada orang berkhotbah, tidak ada orang menginjil. Semuanya apa? Memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Sampai 24 tua-tua tersungkur melemparkan mahkotanya, bukan dibuka pelan-pelan ditaruh, tidak. Mahkotanya dilemparkan ketika dia sujud menyembah Allah yang maha besar. Itu menyembah Tuhan. Karena itu jaga hatimu. Periksa, ada damai tidak di hati, ada sejahtera tidak di hati. Kalau mau damai di hati, tidak bisa lepas dari firman. Perhatikan firman, lakukan itu. Ini terakhir baca Yesaya 48 ayat 17 sampai 19. Jadi perhatikan firman, lakukan itu firman, maka ada damai di hatimu. Ya. Kalau kita tidak ada damai, sebab kita tidak memperhatikan firman. Ayo. Beginilah firman Tuhan, Beginilah firman Tuhan, penebusmu Ya. yang maha kudus, Ya. Allah Israel. Allahnya Israel. Akulah Tuhan, Aku ini Tuhan, kata Allah Israel itu. Allahmu, Allahmu. yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, Ya, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. ya. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, Nah, sekiranya andai katanya kamu memperhatikan perintah-perintahku,
maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Akan jadi seperti sungai yang tidak pernah kering, damai sejahteramu. Terus, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah. kalau kita mau diberkati dengan damai sejahtera, dengan kebahagiaan berlimpah, maka kita harus memperhatikan firman Tuhan. Sepanjang tahun yang kita lalui nanti, jalani dengan memperhatikan firman. Sama waktu Musa selesai gantikan Yosua, Yosua memimpin bangsa itu menyeberangi sungai Yordan itu, tabut Allah berjalan di depan, mereka mengikuti dari jauh. Tabut Allah itu berbicara hadirat Tuhan. Tabut Allah itu berbicara, Tuhan berbicara dari atas tutup pendamaian. Firman Allah itu kita ikuti. Terus, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah. Aduh, pasti kau bahagia terus berlimpah. Ya, hari ini pulang ini kurang pendapatnya. Pulang, dia pikir ini gimana ini, istriku marah ini nanti. Mam, walaupun hari ini kurang, tapi kita bersyukur ya, masih boleh hisap napas, masih ada napas. Betul? Betul? Betul. Terus? Seperti gelombang-gelombang Seperti laut. gelombang yang tidak pernah berhenti. Sekian, anak cucu pun diberkati. Mau damai sejahtera, mau mengikuti Tuhan dengan damai, melayani Tuhan damai, perhatikan firman Tuhan. Banyak mengucap syukur, beribadah dengan hormat dan takut, sopan, persembahkan tubuh dengan hati yang bersih. Tuhan memberkati kita. Mari kita menyanyikan itu lagu. Damai sejahtera seperti sungai yang tidak pernah kering. Bila ku pandang, hasil karyamu Tuhan, ciptaanmu ini, betapa agungnya Engkau. Di sanalah aku bertemu denganmu, Yesus Tuhanku. Hening dan sejuk sekelilingku, burung bernyanyi memuji Engkau. Di sanalah aku rasakan kebesaran dan keagunganmu. Damai sejahteraku seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Damai sejahteraku seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku
sembahkan. Siapa yang punya damai? Angkat tanganmu dan menyembah Dia dalam lagu. Damai sejahteraku seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Kita akan menikmati perjamuan kudus. Inilah awal bulan, tanggal 3 Januari. Tuhan sudah memberkati kita. Mari kita siapkan hati untuk makan roti dan minum dari cawan Tuhan. Bila ku pandang hasil karyamu, gunung dan lembah yang menghijau, di sanalah aku bertemu denganmu, Yesus Tuhanku. Hening dan sejuk sekelilingku, burung bernyanyi memuji Engkau. Di sanalah aku rasakan kebesaran-Mu dan keagungan-Mu. Mari angkat itu roti, nyanyi damai sejahtera. Damai sejahteraku seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, sesudah itu Ia memecah-mecahkan sambil mengucap syukur dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini untuk menjadi peringatan akan daku. Apa saudara percaya roti ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus Kristus? Kalau saudara katakan ya, amin, mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan anggur. Demikian juga sesudah makan, lalu Ia mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini seberapa banyak kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan daku. Sebab sebanyak kali kamu makan roti dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematianku sampai aku datang. Apa saudara percaya cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus Kristus? Kalau saudara katakan amin, mari kita minum dengan iman di dalam nama Yesus. Bila aku pandang, hati kita bersyukur, betul ada damai sejahtera, langkah dengan harapan yang baru di tahun yang baru. Bila ku pandang hasil karyamu,
hijau. Di sanalah aku bertemu denganmu, Yesus Tuhanku. Hening dan sejuk sekelilingku, burung bernyanyi memuji Engkau. Di sanalah aku rasakan kebesaran-Mu dan keagungan-Mu. Damai sejahteraku seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Haleluya, betapa bahagianya satu orang Samaria kusta ini ketika ia menyaksikan tubuhnya pulih, kustanya sembuh. Dia tersungkur dengan penuh kedamaian. Haleluya, haleluya. Oh, Ramasanta Karabaya Labasa Karabaya. Ketika Tuhan menguduskan kita, ketika Tuhan membersihkan kehidupan ini, damai sejahtera begitu kuat mengalir. Dan itu aliran-aliran sungai yang tidak pernah berhenti. Dan anak cucu kita diberkati, dicatat semuanya dalam kitab kehidupan. Terima kasih Tuhan untuk firman Allah, untuk perjamuan suci, untuk hari yang baru di tahun 2021, di hari Minggu pertama di awal tahun ini. Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah. Tuhan mau kami hidup dalam pengharapan yang tidak mengecewakan. Kami mensyukuri anugerah-Mu itu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Betapa bahagianya kita di awal tahun yang baru ini menikmati perjamuan kudus, menikmati firman Allah. Kita harus selalu mengucap syukur, tahu berterima kasih. Ya, Tuhan memberkati kita, dan kita akan selalu ada untuk mengucap syukur bagi Dia. Hari ini juga kita akan akhiri ibadah mengucap syukur. Saya senang sekali lagu Yesus, terima kasih Yesus. Dialah Juru Selamat, layak diucapkan syukur. Kasih
Yesus. Beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan memberkati kami semua. Tuhan menolong kami semua. Mari kita angkat tangan kita untuk menerima berkat. Terimalah berkat, kasih karunia, anugerah, cinta kasih, persekutuan Bapa, Putra, Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini, di tahun yang baru ini, dengan berkat yang berkelimpahan. Terimalah itu dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita berlimpah-limpah. Terimalah dan jadilah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang terima berkat sama-sama kita aminkan. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati pada kesempatan yang baik ini. Di hari yang ketiga tahun 2021, saya tetap menyampaikan selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati, menyertai kita, mengawali kita di tahun yang baru ini. Terpujilah Tuhan.